Assalamualaikum Ustadz. Salam. Saya seorang ibu yang bekerja Ustadz, namun saya sering merasa bersalah karena sering meninggalkan anak di rumah di waktu kecil. Saya mohon kiat-kiatnya Ustadz supaya saya jadi ibu yang soleha untuk anak-anak dengan kebersamaan yang terbatas. Silakan Ustadz. Iya. Ibu Widiati yang ada di Gayam Sari ya, Masya Allah, memiliki semangat walaupun harus membantu suami atau ikut menafkahi keluarga, namun tetap semangat ya untuk menunaikan kewajibannya itu mendidik anak. Semoga Allah mudahkan Ibu ya. Masya Allah, sudah luar biasa. Ini sesuatu yang mungkin orang tua perlu lakukan, yaitu muhasabah, merasa bahwa ada yang salah ya ketika ada mendidik anak ketika di masa lalu. Nah, kalau sudah terlanjur ya, anak kita sudah besar, yang dulu mungkin waktu kecilnya itu ada trauma atau luka persepsi, apa yang harus kita lakukan yaitu recovery. Perlu kita ketahui bahwa merecovery anak itu berarti mengulang pendidikan dari awal lagi, dari prioritas yang paling utama yaitu pendidikan hati. Ini. Nah, yang pokok dalam pendidikan hati ya, itu adalah jadikan anak merasa kagum. Ini kunci dari teladan sebenarnya. Anak merasa kagum. Kagum terhadap siapa? Kagum terhadap orang tua. Bahwa dia merasa disayang oleh orang tua. Kagum terhadap sekolah, ternyata sekolah tempat yang menyenangkan. Kagum terhadap guru. Kagum terhadap agama, ini yang paling penting. Ternyata agama Islam itu menyenangkan sekali. Nah, kalau masa kecil itu mungkin ada trauma, maka perlu diulang lagi walaupun sudah besar, yaitu sentuh hatinya lagi. Ya, karena hati itu bolak-balik, ya, berbolak-balik. Tanda kutip itu liar. Maka perlu disentuh dengan penuh kelembutan. Ini. Nah, kemudian masalah kualitas pembersamaan dengan anak. Di sini ada dua istilah, ada namanya kualitas kebersamaan dan kuantitas kebersamaan. Dua-duanya diperlukan. Ya, anak itu membutuhkan kuantitas, banyaknya bersama orang tua. Di sisi lain juga anak membutuhkan kualitas. Ya, tapi kalau mungkin kuantitasnya tiap hari ketemu tapi cuma diem saja, ya, adanya orang tua seperti tidak ada, itu berarti kualitasnya rendah. Ya, walaupun tiap hari ketemu. Ada juga yang mengandalkan kualitas, mungkin 1 bulan sekali baru ketemu, kualitasnya luar biasa, bisa dekat ngobrol, tapi ternyata kuantitasnya kurang. Itu sebenarnya juga nggak bagus pada diri anak. Nah, sekarang kalau sudah kondisinya menuntut sang ibu itu harus keluar untuk bekerja, tidak bisa membersamai anaknya setiap saat, ya. Kalau memang pekerjaan ibu itu adalah betul-betul sangat menopang keluarga, dan apabila ibu nggak bekerja itu bisa ekonomi keluarga bisa jumplang atau madorotnya lebih besar, ya. Selama ibu bekerja masih menjaga tuntunan-tuntunan syariat, kaidah-kaidah dalam syariat ini masih dipegang, maka insya Allah tidak mengapa. Dan kalau setiap hari masih bisa bertemu anak, itu insya Allah tidak masalah. Yang jelas kalau kita merasa bahwa kuantitasnya kurang, maka kualitas pertemuan itu kita tingkatkan. Nah, bagaimana meningkatkan kualitas pertemuan? Ketika bertemu anak bukan hanya sekedar menyuruh, ayo belajar, ayo makan, ayo sholat, ya, ayo mandi, bukan hanya menyuruh dan memarahi. Tetapi ketemu anak itu untuk meningkatkan kualitas pertemuan itu dengan menanyakan keadaannya, bagaimana kabarnya, apa yang dirasakan, apa yang membuat kamu susah, apa yang bisa ibu bantu, ya. Kadang dipeluk, ya. Jadi kamu kok sedih, kenapa? Kira-kira coba yang bisa ibu bantu apa, ceritakan pada ibu. Itu anak akan merasa betul-betul disayang oleh orang tua, walaupun mungkin pertemuannya ketika malam hari saja, ya, hanya malam hari saja, siang karena orang tua bekerja. Itu kualitas yang ditingkatkan kalau memang terpaksa sang ibu tidak bisa membersamai setiap saat siang malam, tapi mungkin bisanya ketika pulang kerja. Jadi intinya dari pertanyaan tadi, yang pertama karena keterbatasan waktu tadi dalam ketemu anak, mungkin tingkatkan kualitas, ya, kualitas pertemuan dengan menyentuh hati anak. Insya Allah dengan banyak menyentuh hati anak, ya, dengan bahasa hati, ya, yang sudah kita bahas,
maka luka-luka masa lalu yang anak merasa ditinggal orang tuanya insya Allah akan sembuh. Ya, sudah terrecovery dengan cara tersebut. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab.